baik dari masyarakat Madinah membuat Nabi Muhammad menetap dan menyebarkan dakwahnya selama 10 tahun sampai beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Misi dan strategi Nabi Muhammad SAW dilakukan di berbagai bidang, mulai dari bidang agama, sosial, hingga ekonomi. Adapun misi dakwah dari Nabi Muhammad SAW di Madinah sebagai berikut. Yang pertama, membangun Masjid Nabawi. Program atau misi pertama Nabi Muhammad SAW sesampainya di Madinah adalah menentukan tempat di mana akan dibangun sebuah masjid. Tempat yang dipilih oleh Nabi Muhammad yaitu tempat di mana untanya berhenti setibanya di Madinah. Tetapi tanah atau tempat tersebut milik dua anak yatim. Untuk itu, Nabi Muhammad SAW meminta supaya keduanya sudi untuk menjual tanah miliknya. Namun ternyata mereka lebih memilih menghadiahkannya untuk Nabi Muhammad. Tetapi beliau tetap ingin membayar harga tanah itu sebesar 10 dinar. Dengan senang hati Abu Bakar menyerahkan uang kepada mereka berdua. Pembangunan masjid segera dilakukan dan seluruh kaum muslim ikut ambil bagian. Akhirnya, berdiri sebuah masjid berdinding bata, berkayu batang kurma, dan beratap daun kurma. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Tujuan dari Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor yaitu untuk menambah teguhnya persatuan dan memperkuat hubungan persaudaraan umat Islam. Persaudaraan tersebut dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan mengangkat tangan Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, "Ini saudaraku." Setelah itu, diikuti oleh masing-masing mereka memilih saudara angkatnya sendiri. Di antaranya yaitu Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharijah bin Zuhair. Yang kedua, Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik. Yang ketiga, Bilal bin Robah dengan Abu Ruwaihah. Yang keempat, Amir bin Abdillah dengan Sa'ad bin Mu'az. Dan tentunya masih banyak lagi. Yang ketiga ada membuat piagam Madinah. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh kaum muslim dan kaum Yahudi. Piagam Madinah inilah yang oleh Ibnu Hisham disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara dan Pemerintahan Islam yang pertama. Melalui piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW mencoba untuk mengganti tatanan masyarakat Madinah yang cenderung tidak peduli terhadap kelompok lemah. Isinya mencakup tentang peri kemanusiaan, keadilan sosial, toleransi beragama, gotong royong untuk kebaikan masyarakat, dan lain-lain. Akan tetapi, piagam Madinah ini hanya berlaku sebentar saja. Sebab orang-orang Yahudi tidak melaksanakan peraturan yang telah disepakati, bahkan secara terang-terangan melanggar kesepakatan tersebut. Yang keempat yaitu membangun sistem ekonomi Islam. Kegiatan ekonomi menjadi sarana pencapaian kesejahteraan. Nabi Muhammad SAW memperkenalkan sistem ekonomi Islam. Hal ini berawal dari kerjasama antara kaum muhajirin dan ansor. Nabi Muhammad SAW bertekad memajukan dan membangun sektor ekonomi dan perdagangan masyarakat Madinah dengan cara yang pertama membangun sistem ekonomi Islam, yang kedua memerintahkan suami bertanggung jawab mencari nafkah, yang ketiga memerintahkan umat Islam untuk bekerja, yang keempat melarang umat Islam untuk mengemis, dan yang kelima, umat Islam diperintahkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Semenjak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, masyarakat Madinah dalam kehidupannya berubah drastis. Sahabat Nabi Muhammad SAW dari kaum muhajirin bahu-membahu dengan penduduk lokal dari Madinah yaitu kaum Ansor dalam membangun kegiatan ekonomi.
Dalam waktu yang relatif singkat, perekonomian mereka berkembang dengan pesat. Kurang lebih 1 tahun setelah mereka hijrah ke Madinah, umat Islam terutama kaum muhajirin yang tidak membawa harta sepeser pun kini mendapatkan penghasilan yang lebih untuk keperluan konsumsi dan juga produksi.